Sallallahu ala Muhammad. Pak Rahmat membeli tomat. Sudah dibeli, dibelah 4. Kalau kita semua umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa ilallahi turja'ul umur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih memberikan kita stok umur, stok oksigen yang tadi subuh saat kita bangun sebelum sahur Allah tidak meminta bayar di kasir. Nah, kalau kita belanja di minimarket itu harus bayar di kasir dulu ya. Tetapi Allah tidak minta itu. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu yang pertama. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur, tidak bisa berterima kasih, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Yang kedua kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi, menyembahku. Itu yang Allah minta sama kita. Memang berat. Syukur itu mudah mengucapkannya, tetapi berat untuk melaksanakannya. Buktinya apa? Apa yang Allah berikan selama ini masih kita minta yang belum dapat, yang sudah ada aja jarang kita syukuri. Minta pula kita yang ini, yang itu. Manusia memang begitu. Kemudian Allah ciptakan kita bukan untuk bermain-main, bukan tidak ada maksud. Pasti ada maksud dan tujuan. Dan kita di dunia ini pun tidak lama. Maksudnya adalah beribadah kepada Allah. Baik ibadah yang sifatnya memang diwajibkan rutin seperti sholat 5 waktu ataupun yang rukun Islam. Ada juga ibadah lain yang disebut ibadah, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan kita niat karena Allah Ta'ala. Kita bekerja, kita di ladang, di kebun, tapi niatnya mencari nafkah karena Allah, itu dihitung ibadah. Nah, maka dari itu kita tujuan diciptakan oleh Allah bukan untuk berpoya-poya. Kalau kita diberikan rezeki lebih, punya jabatan salah gunakan, tetapi gunakanlah. Kalau diberikan rezeki lebih, gunakan untuk di jalan Allah kembali, menolong agama Allah, membangun masjid misalnya, kemudian menolong sesama. Kita gunakan kembali nikmat itu agar kita dikatakan orang yang bersyukur. Nah, kemudian mungkin itu sebatas mukadimah ya. Maka wajar kita bersyukur kepada Allah, dan Allah tidak meminta banyak, hanya 2 perkara itu saja. Kemudian sama-sama kita berselawat kepada Nabiullah yang ketika beliau wafat, beliau tak mengatakan wahai Fatimah anakku, wahai Ali menantuku, tetapi apa katanya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Belum selesai urusan umatnya, beliau tidak mau. Beliau harus memastikan bagaimana nasib kita. Maka tidak wajar kalau kita lupa kepada beliau. Caranya agar kita ingat, memperbanyak sholawat. Itulah bukti kita masih ingat pada beliau, berterima kasih kepada beliau.
dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat, yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, Allah izinkan mendapatkan syafaat. Karena kita ini, manusia ini atau umat Islam ini mengherankan. Yang akan menolong kita itu Rasulullah, syafaat Rasulullah, syafaatnya dari Muhammad. Tetapi kita jarang berselawat kepada beliau. Kata Rasulullah, ada orang yang sangat pelit. Sahabat menanya, siapa Rasulullah? Orang yang tidak mau bersedekah? Bukan. Tetapi ketika namaku disebut, dia tidak berselawat kepada, itulah orang yang paling pelit. Nah, mudah-mudahan kita membiasakan berselawat. Baik Bapak Ibu, ini karena dadakan, ada istilahnya kalau daerah kami itu di Ramadan ini serba kaget. Ada pasar kaget Ramadan ya, pasar kaget kalau kami di sana. Jadi sekarang ada juga ustadz kaget gitu. Nah, jadi saya ini dikaget-kagetkan ya. Walaupun bukan ustadz, tapi ya tadi mendadak dangdut, ada istilahnya mendadak jadi ustadz gitu ya. Nah, cuman adalah sedikit ilmu ya, sama-sama kita bagikan, sama-sama kita saling mengingatkan aja. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi itu fungsinya. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, di mukadimah tadi sudah termasuk isi. Ada sebuah kisah. Kisah ini judulnya Sahabat Rasulullah yang menyesal di akhir hayat hidupnya. Beliau ini ahli ibadah. Kalau dia sholat, sahabat Rasulullah kalau sholat dia paling sudut. Setiap sholat jamaah paling sudut. Mengapa begitu? Dia tidak ingin mengganggu jamaah lain. Tetapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaahnya. Dan diriwayatkan bahwasanya rumahnya itu kalau berjalan kaki kurang lebih 3 jam. Jauh dari rumah ke masjid 3 jam. Nama beliau kalau menurut riwayat kami baca adalah Sya'ban. Sya'ban ya, sahabat Nabi yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, dan sholatnya itu di sudut jamaah saf paling depan. Jadi ketika waktu suatu subuh, ketika Rasulullah akan mengangkat atau takbir, beliau melihat tidak ada sahabat Sya'ban ini. Mana Sya'ban? Ada yang tahu? Tidak ya Rasulullah. Maka ditunggu. Karena apa? Orang beliau ini tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Jadi heran kalau ada beliau itu kosong di safnya. Jadi sudut itu dikosongkan orang karena beliau lah biasa di sana. Tanya-tanya, maka karena akan siang dilanjutkanlah sholat tadi. Setelah selesai, assalamualaikum. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah yang tahu di mana rumah Sya'ban? Adakah yang tahu apa kondisi Sya'ban? Maka sahabat pun mencari tahu. Akhirnya mereka pun berjalan ke rumah Sya'ban selama 3 jam. Maka sampailah dan diketuklah pintu, mengucapkan salam. Maka keluarlah istri dari sahabat Sya'ban ini. Rasulullah bertanya, kemana Sya'ban ini? Mengapa subuh ini tidak sholat berjamaah? Maka menangislah istrinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya suami saya telah meninggal dunia, maka beliau tidak bisa sholat subuh berjamaah pada subuh ini. Jadi meninggalkan sholat berjamaahnya cuma karena meninggal, bukan meninggalkan sholat berjamaah, tapi karena meninggal dunia. Tetapi sambil menangis, istrinya bercerita, wahai Rasulullah, ada hal yang aneh ketika suami saya ini akan wafat, sakratul maut. Beliau berteriak 3 kali, 3 teriakan. Yang pertama teriakannya adalah andaikan lebih jauh. Kemudian dia berteriak yang kedua kalinya, andaikan yang baru. Kemudian dia berteriak lagi, Rasulullah, andaikan semuanya.
Maka Rasulullah SAW tentunya seorang nabi bisa menafsirkan apa maksud. Maka beliau berkata, wahai istri Sya'ban, sesungguhnya suamimu tadi saat sakratul maut Allah perlihatkan semua amal-amal perbuatannya selama di dunia. Apa kebiasaannya? Beliau ini seorang yang sholat berjamaah, berjalan kaki, berkilo-kilo, berjam-jam. Maka Allah perlihatkan pahalanya selama 3 jam dia berjalan itu, menurutnya itu sangat sedikit pahalanya. Katanya seandainya jalanku ini 5 jam, tentu pahalanya lebih besar, kata Sya'ban. Menyesallah sahabat Sya'ban ini, mengapa tidak 5 jam? Mengapa tidak lebih jauh rumahnya dari masjid, sehingga pahalanya dan surganya lebih indah? Menyesallah beliau. Beliau yang 3 jam dari rumah ke masjid masih menyesal. Bagaimana dengan kita yang mungkin tidak sampai 5 menit, 3 menit ke masjid, tapi kita tidak menyesal? Karena di saat sakratul maut Allah perlihatkan seluruh amal-amal kita. Kemudian Rasulullah pun berkata lagi, suamimu berteriak yang kedua kalinya, andaikan yang baru pada suatu musim dingin suamimu ini akan ke masjid dan bertemu orang yang sedang kedinginan kritis, hampir meninggal dunia, dan suamimu kebetulan membawa 2 mantel jaket yang lama itu dipakainya di luar, jaketnya yang baru dipakainya di dalam. Maka ditolongnya lah orang yang kedinginan ini agar tidak meninggal dunia, diberikannya jaket ataupun mantelnya yang di luar. Maka ketika sakratul maut Allah perlihatkan pula kejadian itu, dan pahalanya beda dengan seandainya dia memberikan jaket yang di dalam yang baru dengan jaket yang luar. Menyesallah Sya'ban ini seandainya jaket baru yang saya kasih waktu itu, karena pahalanya lebih besar, surganya lebih indah seandainya yang baru. Padahal beliau telah menolong orang, telah berbuat baik, tetapi masih menyesal. Bagaimana kita yang mungkin jarang menolong orang, jarang peduli kepada sama, tapi kita tidak menyesal? Kaum muslimin rahimakumullah. Teriakan yang ketiga, kata Rasulullah, suamimu ini pada suatu pagi ingin sarapan segelas susu dan sebuah roti, sepotong roti. Maka datanglah pengemis yang berhari-hari tidak makan, mintalah. Maka karena dia sarapan, dibagi 2, roti ini dipotong dibagi 2, untuk pengemis sebagian, untuk dia sebagian, dan susu ini pun dibagi setengah gelas. Maka ketika sakratul maut Allah perlihatkan pula pahalanya. Tetapi kalau seandainya diberikan seluruh roti itu utuh, segelas susu utuh, maka pahalanya lebih banyak dan surga lebih indah. Maka menyesallah sahabat Sya'ban ini, seandainya roti itu kuberikan seluruhnya, susu itu kuberikan segelas utuh, maka pahalanya lebih banyak, surganya lebih indah. Inilah kisah yang sering mungkin kita dengar atau baru kali ini kita dengar, tapi kisah ini masyhur, terkenal. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, begitulah perjalanan hidup. Nanti ketika kita sakratul maut, memang Allah perlihatkan seluruh yang kita lakukan, baik amal baik maupun amal buruk kita akan datang di situ. Maka orang yang berbuat baik pun masih menyesal, sudah beribadah menyesal, sudah bersedekah menyesal. Karena apa? Kurang banyak sholat kita, kurang khusyuk, kurang banyak berjamaahnya, dan kurang banyak baca Al-Qur'annya. Yang baca Al-Qur'an banyak pun merasa kurang banyak, apalagi yang tidak baca atau hanya baca sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk penutup, jadi saya pernah membaca sebuah kisah ini di zaman Nabi Isa alaihissalam. Beliau ini biasanya dikejar oleh Romawi. Beliau mempunyai umat Bani Israel. Jadi Bani Israel ini sedang dalam pengungsian, maka beliau menguji orang Bani Israel. Wahai Bani Israel, nanti kita akan sampai di sebuah tempat,
maka kalian kumpulkanlah batu-batu sebanyak yang bisa kalian bawa. Nanti dengan izin Allah batu ini akan berubah menjadi emas, kata Nabi Isa. Ini mungkin menguji iman dari umatnya. Yang percaya membawa satu karung batu, berat itu, tujuannya jauh. Ada yang setengah percaya bawa setengah karung, setengah goni. Ada yang sedikit percaya bawa dalam kantong bajunya, kantong celananya. Ada yang kurang-kurang satu bawa batu. Ada yang tidak bawa sama sekali. Ketika sampai pada tempat yang dituju, maka bukalah batu tadi, bukalah karung tadi. Maka memang berubah menurut kisahnya ya. Saya nggak tahu kebenarannya, cuman begitulah kisahnya. Berubahlah. Mana yang bawa satu karung merasa rugi. Seandainya aku bawa tadi 2 karung, maka emasnya 2 karung. Yang setengah karung, setengah goni tadi menyesal pula ngapa tidak penuh goninya. Yang bawa beberapa butir tadi menyesal ngapa tidak bawa dalam goni. Yang tidak bawa sangat menyesal. Begitulah nanti di akhirat, kata Rasulullah, beramal, kata Allah beriman beramal, kata ustaz-ustaz beramal. Tetapi kita ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang bawa banyak amalnya, ada yang tidak sama sekali. Begitulah perumpamaan hidup ini. Kadang dari kisah kita bisa ambil hikmahnya. Saya rasa cukup sekian. Nanti berlama-lama bosan pula ya Pak Ibu ya. Biarlah sedikit tapi bermanfaat insyaallah. Baiklah burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi